Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Cisco Packet Tracer, di mana kita akan belajar mengkonfigurasi menggunakan dua router. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton video-video sebelumnya, yaitu cara konfigurasi dasar pada Cisco Packet Tracer, ya, dari cara menghubungkan kabel dan apa saja jenis kabel dan lain-lain, ya. Nah, baik, kalau sudah siap langsung saja kita buka aplikasinya seperti ini. Nah, untuk teman-teman sebelum kita mulai silakan dibuat dulu topologinya seperti ini dulu, ya. Nanti untuk menyambungkan kabel ke routernya nanti kita akan sama-sama. Nah, kebetulan saya sudah simpan file ini di deskripsi, ya, linknya ada di deskripsi. Silakan teman-teman buka dan silakan download. Nah, kalau sudah, teman-teman langsung saja di sini kita akan menghubungkan antara switch ke routernya terlebih dahulu, ya. Seperti biasa kita pilih kabel strike, kita sambungkan, ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan sekali lagi. Untuk menyambung ke routernya ini teman-teman harus perhatikan portnya, ya. Sini saya pilih fast ethernet 0/0. Sini juga saya juga pilih fast ethernet 0/0. Harus teman-teman ingat itu, ya. Nah, di sini juga saya sudah set IP-nya, ya. Kalau teman-teman download, ini juga boleh banget teman-teman bedakan, nggak mesti sama, ya. Ada gedung A, ada gedung B. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan routernya. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelum-sebelumnya bahwa jika kita ingin menghubungkan device yang sama, maka kita menggunakan kabel cross, ya. Sini kalau teman-teman ingat, ini kabel cross yang gambar ini putus-putus ini, teman-teman, ya. Kita klik, kita sambungkan ke router, kita pilih fast ethernet 0/1. Ini juga 0/1. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan juga, kalau kita setting cuma satu router, kita cuma men-setting IP di masing-masing switch. Tetapi kalau kita ingin menghubungkan antar router, ya, misalnya di sini ada dua router, maka kita juga butuh IP pada port masing-masing router, ya. Contohkan untuk port ini IP-nya sudah saya bikin yang IP-nya ini satu jalur, teman-teman, ya. Jadi satu kabel ini semuanya sama, tinggal di ujungnya saja yang kita bedakan, ya. Di sini 30.1, yang ini 30.2, contohnya gitu, teman-teman, ya. Karena ini satu jalur. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja masuk ke CLI seperti biasa. Nah, di sini teman-teman kita enablekan dulu. Kita akan setting ke switch-nya dulu untuk di gedung A ini, teman-teman, ya. Konfigurasi terminal seperti biasa, teman-teman. Perintahnya INT FA. Kalau teman-teman ingat, di sini tadi kita sambungkan di fast ethernet 0/0. Ya. Jadi yang di sini yang harus teman-teman ingat, bukan yang di sini, tapi yang di sini, teman-teman, ya. 0/0. Seperti biasa kita masukkan IP-nya. Mungkin di video berikutnya kita akan coba sekali-sekali lah, ya, pakai IP kelas A atau kelas B mungkin. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Oh, ya, di sini ada, sorry teman-teman, IP address, ya, seperti itu, jangan sampai salah, teman-teman, ya. 12.1. Nah, seperti ini kalau kita enter tidak akan ada muncul pesan error. Kemudian seperti biasa no shutdown, jangan lupa agar kabelnya berubah seperti ini, teman-teman, ya. Nah, kita exit sekali karena kita akan lanjut men-setting di port yang FA 0/1 tadi, teman-teman, ya. Tepatnya port yang menghubungkan ke router ini, teman-teman. Exit sekali, kemudian INT FA 0/1 seperti ini, teman-teman, ya. Kemudian seperti biasa kita masukkan IP, ini, teman-teman. Ini cara mudahnya, teman-teman, ingatnya, ya. Nanti agar teman-teman tidak bingung di saat kita men-setting routing statiknya, teman-teman, ya.
address masukkan 30.1. Jangan lupa seperti biasa no shutdown, jangan lupa. Nah kalau sudah, teman-teman boleh exit sekali. Sudah untuk yang router ini teman-teman ya, router 2 ini. Selanjutnya kita setting di router 3 ya. Ini untuk IP yang tadi teman-teman ya. Seperti biasa, enable konfigurasi terminal, kita setting di port yang ke switch. Kalau teman-teman ingat, sama INTFA 040, IP address 2.168.1.1. Jangan lupa untuk subnet masknya dan jangan lupa no shutdown agar kabelnya berubah. Nah kita exit sekali sama yang tadi dan kita setting juga port yang di sini teman-teman ya. Ini IP-nya teman-teman. Jadi port yang di sini settingnya di router tadi ini IP-nya, dan port yang di sini ini IP-nya teman-teman ya. Biar kita mudah di saat kita men-setting IP route atau routing statiknya teman-teman. INTFA 0/1 IP address 192. Jadi settingannya itu hampir sama teman-teman. Nah kalau yang dari 30.1 yang ini berarti teman-teman 30.2. Jangan lupa subnet masknya sekali lagi dan no shutdown. Nah kalau sudah seperti ini sudah berubah semua. Kita akses sekali. Nah teman-teman di sini semuanya sudah selesai, sudah kita setting ya, semuanya sudah hijau. Tetapi ini masih lokal teman-teman. Yang kita setting di sini ini sudah terkoneksi, tinggal kita masukkan IP yang di sini juga. Nah, di saat kita pengen mengirim pesan dari router ini ke router ini itu masih belum bisa teman-teman, karena belum kita set routing statusnya teman-teman ya. Karena gerbangnya masih ketutup gitu teman-teman. Nah, caranya yang perlu teman-teman perhatikan ada beberapa yang akan kita lakukan teman-teman ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu IP tujuan. Nah, kita kan pengen ngirim data dari sini ke sini kan teman-teman ya, berarti yang jadi tujuannya yang mana? Yang ini kan. Nah maka dari itu ini bisa kita jadikan IP tujuan. Kemudian subnet mask ya, subnet mask ini berarti kan subnet masknya ini IP tujuan, subnet mask. Dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan next hop atau IP yang dilalui. Yang dilalui yang ini kan, port yang ini kan, berarti IP-nya ini teman-teman. Secara mudah ya. Coba kita masuk ke sini dulu misalnya. Kita pengen ke sini, tujuannya ke sini kita agar bisa mengirim pesan di LAN yang ini, yang di switch yang ini teman-teman ya. Berarti kita tinggal ketikkan perintahnya. Ingat teman-teman ya, posisinya harus di router config. Perintahnya IP spasi root. Kita masukkan dulu tujuannya. Kita pengen ke sini tadi kan. 92.168.12. Nah, khusus untuk IP root itu seluruhnya harus 0 ya. Untuk network tujuannya ini teman-teman ya harus 0. Nah, kemudian kita spasi masukkan subnet masknya. Ini kan kelas C. Kelas C itu 3 digit 255 dan selebihnya 0. IP tujuan ini, IP tujuannya kita pengen ngeping sini kan, kita pengen dari sini ngeping sini, berarti ini kan tujuannya. Terus terakhir next hop atau IP yang dilalui, kita kan pengen ngirim data berarti ke sini terus ke sini. Nah berarti IP yang dilalui otomatis yang ini teman-teman. Kenapa bukan yang ini ya? Yang ini kan sudah terhubung, ini kan punya kita, gerbang punya kita. Kita kan pengen masuk ke gerbang orang lain gitu teman-teman ya. Berarti kita harus buka gerbang orang lain. Kalau kita kan udah otomatis pasti bisa kita bukanya seperti itu teman-teman. Kurang lebih analoginya. Jadi kita masukkan IP yang di sini teman-teman ya. Ini cara simpelnya. 8.30.1. Enter, tidak ada error berarti berhasil. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ya. Yang ini kalau kita ping ke sini ini sudah bisa. Ya. Contoh kita tes. Ya. Ini masih violet. Nah, sukses teman-teman ya. Tapi kita kan baru setting di sini.
yang di sininya belum. Jadi cuman yang ini saja yang bisa ngeping sini, tapi sebaliknya tidak bisa teman-teman. Yang ini mau ngeping yang sini tidak bisa teman-teman ya. Jadi dari gedung B ke gedung A itu bisa, tapi dari gedung A ke gedung B itu belum bisa karena belum kita buka gerbangnya teman-teman. Nah maka kita juga setting di sini sama caranya ya. Ini masih di router config juga teman-teman ya, masih di router config. Nah sekarang yang perlu diperhatikan sama IP tujuannya. Gedung A ini pengen ngeping ke gedung B, berarti IP tujuannya di gedung B nih teman-teman, sini ya. Dan IP yang dilalui atau gerbangnya di sini teman-teman, berarti yang ini. Misalnya ada paket sini kan, masuk sini, ke sini, pas datang ke sini masih ketutup, maka harus kita buka dulu, harus kita masukkan IP ini teman-teman sebagai IP yang dilaluinya. Nah, ya, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman, harap paham teman-teman ya. Berarti kita masukkan IP tujuannya 192.168.13, jangan lupa titik 0 ya. Dan masukkan subnet masknya. Subnet masknya kan kalau IP kelas C berarti 255.255.255 semuanya sama. Nah, kemudian IP yang dilalui teman-teman dari gedung A ke gedung B, berarti kan melalui IP ini teman-teman ya, sebagai gerbangnya kan. Ini gerbangnya, taruhlah. Nah, masuk sini, berarti kita harus buka di sini dulu. Ini kan IP-nya tadi. Kita masukkan IP-nya 192.168.30.2. Enter. Oh sorry, kita belum ketikkan keywordnya teman-teman, sorry. Kita ketikkan dulu IP root. Tadi masukkan 192.168.13.0. Maksudnya masukkan IP yang dilalui 30.2. Enter. Tidak ada error, berarti berhasil teman-teman ya. Nah sekarang ini sudah terkoneksi semua teman-teman, jadi terserah kita bisa ngeping dari gedung A ke gedung B, begitupun juga sebaliknya, karena kita sudah setting di sini dan kita juga sudah setting di sini teman-teman. Nah sekarang tinggal kita inputkan IP pada masing-masing PC teman-teman ya. Yang PC ini berarti IP-nya ngikut yang 12 ini, tinggal ujungnya yang kita bedakan. Yang ini juga teman-teman, tinggal ujungnya yang bedakan. Silakan teman-teman inputkan seperti biasa. Jangan lupa teman-teman default gateway-nya teman-teman ya. Gerbangnya tadi jangan lupa teman-teman masukkan juga. Nah ini sudah selesai teman-teman, kita masukkan. Jadi di saat kita tes ping, coba kita tes ping sesama switchnya dulu ya, satu lokal jaringan. Ini juga. Nah ini sukses teman-teman ya. Kalau kita tes berbeda router, misalnya dari sini ke sini, ya masih menginisialisasi ya, tetap santuy. Coba kita tes lagi. Nah ini sukses teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman cara men-setting dua router. Kalau satu router ya kita tinggal setting portnya saja, pasang gateway di tiap-tiap komputer, itu sudah selesai. Nah kalau di dua router, intinya kalau lebih dari satu router kita harus menggunakan konsep yang namanya routing ya, routing static. Seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Harap teman-teman paham. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan. Intinya kalau untuk routing statis itu teman-teman harus perhatikan yang pertama tujuan, ini tujuannya, kemudian
Kemudian subnet mask ya tinggal disesuaikan saja. Kalau kelas C berarti 3255 nya ini. Dan terakhir itu IP yang dilalui. Jadi kalau kita pengen ngeping ke sini berarti IP yang dilalui ini gerbangnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya harap teman-teman paham. Mungkin cukup di sini untuk tutorial kali ini. Saya Irfansyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.